Halo, Assalamualaikum. Saya Zaki, selaku host dari episode 12 kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri, pergaulan bebas merupakan bagian dari fase pencarian jati diri dari seseorang. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mendiskusikan dengan bintang tamu yang keren. Ya, kita sambut bintang tamu dari podcast senior ini. Silakan. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Mas Amar dan Mbak Vicky. selaku pembicara pada diskusi pada podcast senior ini. Pasti masih banyak sobat senior yang kepo sama Mas Amar dan Mbak Vicky ini. Mas Amar nih semester berapa? Kalau boleh tahu. sekarang semester 6. Semester. Iya. Dari prodi apa? Prodi Pendidikan Sejarah. Kalau Mbak Vicky Aku semester 4 dari bimbingan konseling. gimana nih progres dari perkuliahan kalian semua? Luar Dari biasa. siapa dulu? Dari Mbak Vicky dulu ya. Kalau dari aku sekarang banyak praktikum dan harus lebih semangat sih buat menjalani semester 4 ini. Apa itu aja? Gak ada keluhan yang lain. Oh, keluhannya banyak ya, disembunyikan. Oke, kalau Mas Amar? Kalau aku mungkin ini lebih ke buat mikirin judul skripsi. Semester 6 ini kan udah dikejar untuk judul skripsi, bimbingan, dan ya banyak tugas artikel. Udah dapet tapi judul skripsinya? Alhamdulillah udah dapat. Apa tuh kalau boleh tahu? Rahasia itu Oke. intinya soal permainan dalam pembelajaran. Selain buku ya, apa lagi? Sibuk di motivasi sih sebetulnya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Mas Amar? Kalau aku sibuk ya mencari kesibukan. Ya, setuju biar Iya kita kan? nggak gabut ya mas. Iya. Oke, nah sekarang ini kan di kalangan remaja kan banyak nih pergaulan bebas. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Coba dulu nih yang mau. Dari Mbak Vicky dulu ya. Kalau menurut aku pergaulan bebas ini adalah khususnya di remaja zaman sekarang gitu. Kayak lingkungan pertemanan yang toksik gitu, yang tidak mengarahkan kita ke arah yang jadi manusia yang lebih baik kayak gitu dan ya udah lingkungannya itu yang tinggal. Kalau Mas Amar? Kalau menurutku pergaulan bebas ya lebih ke ini sih, melakukan hal yang nggak sesuai sama anggapan di masyarakat. Tapi kalau menurutku ya pergaulan bebas nih ya hal yang wajar sih buat remaja. Karena kan pasti di fase-fase remaja nih banyak yang mencari jati diri ya. Iya. Entah apa, bisa dari mulai ikut-ikutan temennya lakuin apa yang nantinya pun dapat anggapan dari masyarakat sekitarnya itu negatif karena dianggap pergaulan bebas. Kalau menurut pendapat Mbak Vicky tadi kan beda ya. Tadi kan menurut pergaulan bebas adalah pergaulan yang menghambat individu itu sendiri. Iya, menjadi manusia yang belum seutuhnya baik gitu. Tapi kalau menurut aku kita nggak bisa mewajarkan pergaulan bebas ini jadi satu fase remaja gitu sih, karena ya ini bukan ke arah yang baik seperti yang Mas Amar bilang tadi kan, anggapan yang buruk di masyarakat. Tapi bukannya remaja tuh emang masa-masa nyobain untuk mencari jati diri ya? Nah, mencari jati diri itu bukan harus kita dengan pergaulan bebas ya, kan kita bisa improve dengan ikut organisasi, ikut komunitas-komunitas, terus kayak ikut lomba dan lain-lain. Itu kan juga kita mengupgrade diri kan, mencari jati diri kita, nah, dengan harus mengikuti pergaulan bebas karena itu kontennya ya udah jelas ke arah yang negatif gitu kan. Nah, mengapa pergaulan bebas ini dikatakan memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seorang remaja? Kalau menurut aku, karena seorang manusia itu kan terbentuk dari lingkungan sekitar dan juga keluarga. Yang pertama kan dari keluarga. Setelah keluarga, kita kan di sekolah, misalkan waktu zaman SD, SMP, SMA, dan sampai sekarang kuliah pun kita juga banyak berinteraksi dengan teman-teman lingkungan sekitar gitu. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh ke apa ya,
jati diri seseorang itu tadi, lingkungannya itu gimana. Kalau misalkan lingkungan kita nggak mendukung kita untuk jadi baik, berbuat baik dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan moral dan adat yang ada di Indonesia dan di masyarakat, itu ya pasti itu sangat mempengaruhi dari pergaulan bebas itu. Kalau Mas apa? Ya, mempengaruhi apa tadi? Pengaruh besar untuk membentuk kepribadian seorang remaja. Kalau menurutku malah sebaliknya ya, karena kan mungkin dari pengalamanku ya, kebanyakan teman-teman kan dulu bisa dibilang nih dianggap sebagai orang-orang yang termasuk dalam pergaulan bebas lah. Tapi Berandal. sekarang ya berandal lah ya. Iya. Tapi sekarang kan mereka udah lebih ke ya sudah mendingan, sudah sadar lah. Nah di situ mereka jadi lebih apa ya, bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Kayak mungkin dulu waktu SMA nih nyobain ini itu kayak mabuk lah ataupun ya barang-barang terlarang, tapi setelah mereka sadar kayak udah waktunya nih, udah nggak harus aku ngelakuin ini lagi, udah waktunya aku berhenti. Jadi ya jadi bentuk kepribadian yang lebih bertanggung jawab sih, sama bisa ini membagi ceritanya ke teman-teman yang lain untuk nggak usah nyobain ini karena dampaknya seperti ini buat aku. Berarti pergaulan bebas itu menurut Mas Amar adalah sebuah fase ya? Iya, sebuah fase yang semua, bukan semua sih, tapi kebanyakan remaja ini pasti akan mengalami. Pasti. Ya pasti untuk mungkin golongan-golongan tertentu ya. Kalau yang tadi apa sih faktor-faktor yang menurut Mas Amar mempengaruhi pergaulan bebas? Yang bikin orang Yang dominan ya? dominan gimana nih maksudnya? Yang faktor yang besar untuk mempengaruhi. Mungkin lebih ke ini sih, lingkungan di rumah sih. Begitu. Iya, karena kan mungkin sekarang kan ini ya banyak anak-anak atau remaja nih yang di rumah sendirian, ditinggal orang tuanya bekerja lah atau ditinggal kesibukan yang lain. Terus si anak ini kan jadi kurang dapat perhatian di rumah, makanya dia ini keluar untuk nyari dunianya sendiri dan apa ya, malah mungkin justru bisa ke arah yang negatif, terus baliknya gitu. Oke, kalau menurut Mbak Vicky, apa faktor yang paling dominan untuk pergaulan bebas? Yang udah tadi aku bilang, lingkungan keluarga sama lingkungan pertemanan. Jadi benar kata Mas Amar, dari keluarga itu bisa mendorong seseorang itu akan menjadi apa nantinya. Jadi kalau misalkan keluarga ini tidak mendukung untuk anak ini menjadi orang yang bagaimana gitu, jadi orang tua ini bisa membebaskan anak. Jadi ya anak ini akan mencari-cari sendiri gitu kan ke depannya. Nah, begitu pula dengan keluarga yang harmonis itu nggak memungkiri bahwa si anak ini akan jatuh ke pergaulan bebas. Itu juga ada kemungkinan itu karena barangkali orang tua ini ternyata selain harmonis, jadi orang tuanya tuh mendukung apa pilihan anak itu gitu kan. Jadi kan keluarga ini memang sangat berpengaruh. Dan dari lingkungan pertemanan, kalau misalkan di sekitar dia orang-orangnya memang suka mencari-cari tahu jati diri seperti yang Mas Amar bilang tadi, kayak dia jatuh nih untuk dia penasaran dengan pergaulan bebas, terus mencoba ini mencoba itu, akhirnya kan teman-temannya juga ikut seperti itu gitu. Jadi lingkungan pertemanan sama keluarga. Oke, berarti faktor yang paling dominan adalah keluarga itu sendiri ya? Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa pergaulan bebas ini dapat merusak masa depan seorang remaja, terutama kita ya sebagai mahasiswa? Dari Mbak Vicky. Pergaulan bebas ini dapat merusak masa depan. Kalau mungkin Mas Amar kayak yang statement Mas Amar sebelumnya itu nggak setuju ya kayaknya ya. Yeah. Tapi kalau menurut aku pergaulan bebas ini dapat merusak masa depan remaja, aku setuju. Ya cukup setuju sih, meskipun ya dengan statement Mas Amar bilang tadi, seseorang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ia dapat. Tapi ada banyak juga orang yang tidak cukup waktu untuk sadar gitu loh. Setelah terjun pergaulan bebas, itu akan membuat kita menjadi nyaman dengan lingkungan itu.
sudah terbiasa dengan lingkungan itu nyaman, dan ada mungkin dia gengsi untuk berubah gitu, dia merasa tidak mampu untuk menjadi seorang yang baik, merasa malu juga untuk kayak berbuat kembali ke arah yang benar, ke jalan yang benar gitu. Kayak Yang benar. pasti ada sih orang-orang yang seperti itu. Jadi pergaulan bebas ini menghambat perkembangan seseorang gitu, untuk masa depan itu menurutku. Kalau menurut Mas Amat gimana? Ini berarti konteksnya tentang perkembangan Iya. di masa depan ya. Iya. Kalau menurutku berpengaruh tuh pasti berpengaruh ya. Tapi ya perlu kita ini tarik lebih umum lagi. Setiap perkembangan manusia ini kan nggak ada standarisasinya ya. Kayak di umur segini nih harus jadi apa gitu. Nah, perihal pergaulan bebas ini nanti mempengaruhi atau tidaknya, ya kembali lagi ke ini sih, ke diri yang bersangkutan. Misal dia pengen cepat berubah ya, nggak menutup kemungkinan di umur mungkin bisa kita sempitkan di umur 25 lah, dia udah mulai sadar. Tapi kan tidak tahu nanti yang lainnya gitu. Nah, untuk mempengaruhi ya mungkin sama jawabannya, mempengaruhi, tapi mungkin jangan terlalu kita konotasikan sebagai hal yang negatif lah soal pergaulan bebas ini. Kan lebih ke mungkin pergaulan bebas ini ada karena anggapan kita mengenai pola atau tingkah laku remaja yang baru, terus kita anggap itu nggak baik. Jadi sebenarnya kan itu kayak coba-coba ataupun ini kegiatan yang kurang diwadahi gitu. Itu sih. Kalau dari satu Mas Amat tadi, apa sih indikator perlakuan remaja yang disebut pergaulan bebas? Ya, apa gitu, Indikatornya. jadi penasaran sih. Ya kalau kita kan hidup di Indonesia ya, yang mana pergaulan bebas ini cenderung tapi termasuk dalam hal yang menyimpang. Hal yang menyimpang ini kan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Mungkin bisa seperti seks bebas, terus konsumsi miras, terus kadang pun orang yang dulunya nggak ngerokok terus jadi perokok, itu bisa dianggap sebagai dampak dari pergaulan bebas. Terus ya kenakalan remaja sih. Gitu. Kalau melihat dari kehidupan kampus ya, menurut Mas Amar, pergaulan bebas ini marak nggak sih di kampus-kampus? Kalau di kampus ya, untuk marak atau tidaknya ini lebih ke ini sih. Kalau aku melihat nih dari segi apakah ini termasuk sebagai kriminalitas atau bukan ya. Soalnya menurutku di kampus ini kan lebih terbuka ya, dalam hal terbuka ini lebih bebas lah dalam mungkin hal pandangan. Terus kita nggak bisa mengkonsep seseorang ini harus seperti ini, terus kita cap sebagai ini orang yang terlalu masuk dalam pergaulan bebas. Padahal kan di dunia perkuliahan ini kan cenderung lebih liberal lah, lebih bebas. Semua yang dilakukan tuh yaitu hak dia gitu. Selama itu nggak mengganggu hak kita ya nggak masalah. Kalau menurut Mbak Vicky dengan pertanyaan yang sama? Kalau di kampus menurutku ya setuju sih sama Mas Amar tadi, karena emang udah lebih bebas, nggak ada yang mengikat seperti kita waktu SMA, SMP, dan SD. Oke, jadi di kampus ini emang marak, menurut aku ya termasuk yang marak di samping, karena ya tidak ada ikatan ini lagi. Di fase-fase mahasiswa ini banyak orang yang masih merasa harus mencoba, mencari tahu, terus ya menemukan hal-hal baru kayak gitu. Rasa-rasa penasarannya mahasiswa ini banyak banget dan memang harus diwadahi kan, dari yang muncul maraknya pergaulan gitu. Kalau faktor jauh dari orang tua terus ngerantau gitu bisa jadi faktor yang dominan enggak sih? Mungkin iya, mungkin tidak.
kita nggak bisa menyamaratakan juga sih. Iya. Cuman ya mungkin kita semua juga pernah melihat fenomena tersebut gitu ya. Jadi ya itu menurutku juga salah satu faktor sih, jauh dari orang tua, karena kan biasanya yang mengkontrol diri kita ya orang tua gitu kan, yang tahu gimana kita, dan orang tua pasti punya keinginan anaknya ini mau jadi apa, seperti apa, dan bagaimana gitu. Jadi ketika sudah jauh dari orang tua, merantau, pasti kontrol dari orang tua ini berkurang karena ada jarak. Jadi ya itu cukup mempengaruhi sih. Nah, kalau tadi dari pergaulan bebas, bagaimana sih cara kita menangani atau mengendalikan ya pergaulan bebas yang mulai berkembang di tengah-tengah lingkungan kuliah? Dari Mas atau dari Mas Ahmad dulu? Mungkin dari Mbak Kiki dulu aja, nanti aku nambahin memberikan kontra. Gimana kita menangani pergaulan bebas? Kalau menurut aku, kita nggak bisa ngatur yang lain gitu. Kita cuma bisa mengatur diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengubah orang lain, kita bisa mengubah diri kita sendiri. Bagaimana kita menanggapi pergaulan bebas itu, terus keinginan berubah itu ada nggak sih di dalam diri kita? Jadi kita harus memilih lingkungan yang baik untuk diri kita. Kalau misalkan berteman sama ini, aku nggak jadi orang yang cukup baik nih, aku jadi stuck nih sampai di sini aja, aku nggak bisa mengupgrade diri gitu. Ya kita harus mencoba untuk cari lingkungan atau teman yang baru gitu untuk mengupgrade diri kita dan menjauhi perbuatan-perbuatan menyimpang itu gitu. Dari Mas Ahmad? Kalau aku ya lebih ke mungkin bisa dimulai dari edukasi ya, kayak mungkin di perkuliahan ini kan apa ya, mungkin maaf ya, lebih akan membahas mengenai seks bebas kah, ataupun apa namanya, kayak ya mabuk-mabukan gak jelas gitu. Tapi di sini kan yang perlu didasarkan lah adalah edukasinya ya. Kayak misal gue mau melakukan seks bebas pun nggak masalah. Yang penting apa ya, ada kesepakatan dari dua belah pihak dan memperhatikan standar-standar keamanan gitu. Tapi ini bukan sebagai statement yang membenarkan atas perbuatan itu, gitu. Lebih ke itu hak setiap orang sih, gitu sih. Nah, dari edukasi itu kan nanti kita tahu mana plus minusnya, mana dampak buruknya ke depannya. Nah itu yang bisa buat jadi pertimbangan diri sendiri ya, diri sendiri, terlepas dari mungkin dogma-dogma agama ya, gitu. Membentenginya dengan edukasi Sih sebenarnya kalau aku ya. Apa sih harapan dari kalian semua untuk teman-teman di lingkungan kampus untuk pergaulan bebas? Kalau dari aku harapannya ya tidak ada lagi kita pemakluman untuk pergaulan bebas gitu, karena penyimpangan itu ya bukan hal yang baik dan nggak bisa kita jadikan hal yang menjadi generalisir gitu loh. Jadi harapannya ya, tidak ada lagi pemakluman untuk penyimpangan, dan kita bisa sama-sama sadar bahwa pergaulan bebas ini banyak mempengaruhi untuk diri kita menjadi arah yang buruk gitu, bukan buruk banget sih, tapi ya bisa menghambat diri kita untuk berkembang dan mengupgrade gitu. Gitu ya. Kalau dari Mas Ahmad? Harapanku ya lebih ke buat pergaulan bebas dan jangan lama-lama lah di fase pergaulan bebas ini, cepet-cepet sadar, karena walaupun kue ini tidak merepotkan orang lain, tapi dengan kamu terlalu lama masuk dalam pergaulan bebas, melakukan pergaulan bebas tuh akan merepotkan diri sendiri, dan nantinya pun akan merepotkan ya paling orang terdekatmu nih, kayak keluargamu. Jadi ya bisa mungkin cepet-cepet sadar gitu.
Semoga harapan dari kedua bintang tamu ini tercapai ya. Ya, amin. Nggak kerasa nih udah lama ya kita berbincang. Dan saya selaku host dan siapa, Mas Amar dan Mbak Vicky pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.